Nah, pertanyaannya kan kenapa Pak Jokowi sebagai pendukung Pak Prabowo, sebagai bapaknya Gibran, tidak melakukan apa yang dulu beliau usulkan di tahun 2014 lalu. Kenapa tidak dilakukan menaikkan harga BBM hari ini gitu ya, untuk kemudian supaya Prabowo nanti tidak terbebani. Selamat malam semuanya. Sejak 2 hari yang lalu, semua SPBU yang ada di Indonesia, kecuali Pertamina, itu sudah melakukan penyesuaian harga terkait harga BBM yang mereka jual. Mereka sudah menaikkan harga BBM, semua jenis BBM yang ada gitu ya. Tapi Pertamina ini masih mempertahankan harga lama, dan ini nggak cuma terjadi di bulan Mei, tapi sudah terjadi sejak bulan Maret lalu. Jadi harga antara di Pertamina dengan SPBU lain seperti Shell atau Vivo, BP dan sebagainya, itu harganya hari ini sudah bedanya sekitar 2000-an lebih setiap jenis-jenisnya gitu ya, tergantung jenisnya. Jadi ini terjadi karena sejak bulan Maret lalu itu BBM di Pertamina masih tidak kunjung dinaikkan, sementara SPBU lain sudah menaikkan secara bertahap. Ada yang kadang naik 500, 600, 700, pokoknya setiap SPBU itu beda-beda harganya gitu ya, beda-beda selisih dikit lah, beda 50 sampai 100 rupiah setiap jenis BBM. Tapi Pertamina itu masih bertahan gitu ya, dan di bulan Mei ini yang kita pikir nampaknya Pertamina akan menaikkan harga BBM, tapi ternyata masih tetap bertahan gitu ya. Padahal ini sudah bukan lagi masa-masa krisis pemilu. Ini kan pemilu sudah terjadi bulan Februari. Ini udah bulan Mei. Kalau bulan Maret lalu ini tidak dinaikkan, mungkin itu alasannya karena ingin menjaga situasi politik nasional gitu ya, supaya tidak terjadi kegaduhan karena kenaikan harga BBM ya. Karena di tengah-tengah kekecewaan banyak orang gitu ya, di tengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat kepada netralitas KPU dan pemerintah, atau bahkan Mahkamah Konstitusi yang 3 hakimnya menyatakan bahwa ada kecurangan-kecurangan dan sebagainya, itu cukup beralasan kalau pemerintah tidak langsung menaikkan di bulan Maret lalu. Tapi ini sudah bulan Mei, ini masih tetap ditahan. Jadi alasan dari Pertamina untuk tetap mempertahankan harganya yang tidak naik itu, harga tetap sama, itu menurut orang Pertamina itu karena ini sudah sesuai dengan sidang di kabinet. Jadi memang ada arahan dari pemerintah atau kabinet untuk tetap mempertahankan harga yang lama. Artinya tidak terjadi penyesuaian meskipun dolar sudah naik, harga minyak juga sudah naik. Ini tapi tetap dipertahankan oleh Pertamina, sehingga resikonya atau konsekuensinya maka Pertamina harus menanggung kerugian dengan gap yang cukup besar. Apalagi ini sudah terjadi sejak bulan Maret lalu gitu ya. Bahkan Februari juga sebetulnya sudah terjadi kenaikan harga. Tapi ya sudah gitu ya, itu kan kebijakan pemerintah dengan Pertamina. Kalau SPBU yang lain seperti Shell, Vivo, BP dan sebagainya itu kan mereka hanya bisnis saja gitu. Kalau harganya naik ya mereka naikkan. Tapi Pertamina itu ada keputusan-keputusan atau intervensi pemerintah dan politik di dalamnya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Tapi keputusan ini menurut saya kalau terus kemudian dipertahankan sampai bulan Mei ini nggak naik, nanti Juni mungkin juga masih belum naik gitu. Ini maka gapnya akan sangat jauh sekali ya, meskipun Airlangga Hartarto sebagai Menko gitu ya berharap agar katanya harga minyak dunia itu kembali stabil, tidak seperti sekarang. Karena sekarang itu sudah tidak sesuai dengan perkiraan pemerintah yang sekitar $82 per barel. Ini sekarang sudah lebih dari itu. Itu Menko Airlangga Hartarto berharap harga-harga kembali stabil katanya. Konflik yang ada di Timur Tengah, Israel, Iran, kemudian Gaza, Ukraina, Rusia itu kembali stabil. Ya, sebagai sebuah harapan bagus-bagus saja. Kita juga berharap hal yang sama gitu ya. Kita berharap yang baik-baik sajalah untuk dunia ini gitu ya, untuk semua negara di bumi ini. Kita harapannya sama gitu. Tapi kan realitanya, kenyataannya kan kita harus melihat bahwa ini nampaknya tidak akan bisa selesai dalam hitungan bulan. Jangankan Menko, jangankan menteri gitu ya. Kita sebagai rakyat biasa yang tiap hari baca berita gitu ya. Ya,
ini nggak akan bisa selesai dalam hitungan bulan. Bahkan sampai akhir tahun 2024 sekalipun, ini nampaknya masih belum akan selesai. Ya, contoh saja seperti Rusia dan Ukraina yang kita pikir hanya akan berlangsung sebagai tes beberapa bulan saja gitu ya, tapi ternyata sampai sekarang masih belum selesai, dan itu dampaknya jadi kemana-mana. Apalagi soal cerita penguatan dolar yang terjadi kepada hampir semua mata uang yang ada di dunia, termasuk rupiah gitu ya, yang tertekan selama beberapa minggu terakhir ini. Itu nampaknya juga masih nggak akan bisa selesai sampai akhir tahun. Yang namanya dolar hari ini kan sudah di atas 16.000, dia nggak akan kembali kepada di bawah 16.000 atau sekitar 15 ribuan. Dan cerita ini gitu ya, indikator atau faktor-faktornya itu sudah sedemikian jelasnya. Bahkan ada agenda-agenda yang sama-sama kita tahu gitu, bahwa dolar itu akan semakin menguat sampai akhir tahun. Makanya kemudian Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan BUMN yang ada hubungannya dengan dolar, yang punya utang, yang punya kepentingan untuk beli dalam transaksi dolar, untuk kemudian memborong dolar hari ini. Karena memang sampai akhir tahun ini masih akan naik terus gitu. Apalagi kita juga sama-sama tahu terjadwal bulan November 2024 ini Amerika akan melangsungkan Pilpres. Dan biasanya kalau Amerika melaksanakan Pilpres, harga dolar akan sangat tinggi, akan sangat kuat kepada hampir semua mata uang yang ada di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi kita semua tahu fakta ini gitu. Jadi kalau kemudian berharap bahwa ini akan kembali normal, baik-baik saja, susah gitu. Urusan ekonomi itu menurut Pak JK tidak akan bisa selesai dalam sebulan, 2 bulan, atau bahkan butuh lebih dari setahun untuk kembali ke normal, atau bahkan bertahun-tahun. Ya beda dengan misalkan dengan cerita politik gitu ya. Kalau politik, wah sejak beberapa tahun lalu misalkan seperti Nasdem mengusung Anies, Nasdem PKS, PKB mengusung Anies dengan Caimin misalkan. Wah, seperti PKB sebelumnya berseteru dengan Prabowo atau keluar dari koalisi Prabowo Subianto misalkan, seperti Nasdem yang awalnya mengkhianati Partai Demokrat dengan tidak mau mendukung AHY misalkan gitu ya. Wah, keras sekali gitu. Tapi kemudian setelah itu mereka bisa akur lagi. Seperti AHY yang bertahun-tahun menyerang Pak Jokowi, menyerang Muldoko, tapi kemudian bisa salaman lagi dengan Muldoko. Jadi urusan masalah politik mungkin bisa diselesaikan dalam hitungan hari atau bulan. Yang penting ada deal, yang penting selesai gitu ya. Itu urusan politik, tapi urusan masalah ekonomi itu susah sekali. Tidak bisa kemudian instan selesai. Nah, masalahnya yang terjadi kepada BBM atau harga minyak, dolar, dan semua faktor-faktor pendukungnya itu kan masalah ekonomi, bukan soal politik gitu. Jadi juga bisa kemudian berharap agar wah ini akan kembali normal situasinya. Ya nggak bisa gitu. Ya sebagai rakyat, sebagai manusia kita berharap baik-baik saja, tapi realitanya harus kita lihat juga. Apalagi kalau kita ngelihat dari aksi jual dari investor asing selama beberapa minggu terakhir atau setelah bulan Maret lalu gitu ya. Ada banyak investor asing yang keluar dari saham di Indonesia gitu ya. Seperti salah satunya yang paling mencolok itu di saham BRI gitu ya. Ada banyak aksi penjualan di BRI. Ini menjadi satu tanda atau sebuah faktor indikator yang menunjukkan bahwa ya memang masyarakat menengah ke bawah di Indonesia nampaknya dalam beberapa bulan ke depan itu akan terdampak. Makanya investor memiliki kekhawatiran atau keraguan sehingga mereka menjual sahamnya di BRI. Karena BRI ini kan adalah bank rakyat gitu ya. Ya namanya aja BRI gitu ya. Tapi realitanya juga memang untuk rakyat kelas menengah ke bawah yang kreditnya itu untuk sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok desa. Gak ada rasanya bank yang semasif BRI gitu ya. Itu ada di mana-mana, BRI Link dan sebagainya itu wah masif sekali gitu ya. Jadi rasanya orang-orang di desa itu sangat-sangat terhubung dengan BRI. Nah, ketika investor kemudian melihat ada kekhawatiran, ada dampak ekonomi, dampak situasi global kepada Indonesia yang akan membuat ekonomi masyarakat ke bawah itu tertekan, mereka kemudian menjual sahamnya. Ya karena kredit di BRI memang untuk rakyat-rakyat menengah ke bawah gitu ya, tidak seperti BCA misalkan atau Mandiri atau BNI yang lebih menengah
ke atas. Jadi ini juga kan kita bisa lihat gitu ya, seperti Airlangga juga pasti tahu bagaimana investor-investor di asing itu kemudian melakukan aksi jual yang cukup masif. Makanya ya nggak ngaruh gitu. Di saham BRI itu kemarin sempat ada optimisme untuk rebound atau naik atau menyamai saham bank-bank lain seperti BCA yang tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Ya meskipun ada penurunan, ada kenaikan lagi karena diborong gitu ya. Tapi di BRI nggak bisa. Mau diborong gimana pun turun lagi, diborong turun lagi. Nah sekarang malah hari ini saya lihat ada aksi jual yang sangat-sangat besar, merah semua itu ke atas. Jadi kalau dengan kenyataan yang seperti ini mestinya kan bisa dilihat oleh pemerintah kita bahwa segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti misalkan untuk menekan dolar dengan menaikkan suku bunga atau melakukan intervensi terhadap nilai tukar gitu ya, itu ternyata tidak mampu untuk kemudian membuat dolar berada di bawah 16.000. Memang ada dampaknya gitu ya, yang sebelumnya 16.300 dan kayaknya akan terus naik kalau tidak dilakukan intervensi, kemudian stabil di 16.200-an sekian dan sekarang mengalami penurunan, tapi tetap aja masih 16.000 sekian. Itu artinya kan segala upaya yang sudah kita lakukan itu tidak cukup meyakinkan investor atau orang-orang yang punya uang itu terhadap sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Makanya kalau BBM-nya masih terus ditahan sejak bulan Maret sampai sekarang Mei, itu kan Maret, April, Mei, 3 bulan udah gitu ya. Itu selain kerugiannya juga sudah semakin membesar, gap harganya akan semakin besar, dan ini resiko atau dampaknya akan jadi lebih besar. Jadi kalau hari ini gitu ya terjadi penahanan seperti ini selama lebih dari 3 bulan gitu ya, hampir 3 bulan gitu ya, nggak tahu Juni mungkin kalau dinaikin itu akan membaik. Saya jadi teringat dengan situasi tahun 2014 lalu. Situasinya mirip sekali gitu ya, dimana waktu itu ada juga harga BBM yang naik gitu ya tahun 2014, dan ada transisi atau perpindahan kepemimpinan dari Presiden SBY waktu itu kepada Pak Jokowi. Saya ingat betul karena saya adalah pendukung Pak Jokowi tahun 2014 dan sempat ada rapat-rapat di tim transisi atau tim pendukung Jokowi JK tahun 2014 lalu yang kemudian merumuskan skema tim kabinet dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk membuat ekonomi masyarakat itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Salah satu usulan atau jalan keluar terkait masalah subsidi gitu ya, itu salah satu tujuan dan alasannya adalah untuk menaikkan harga BBM secepatnya, atau bahkan sebelum Pak Jokowi dilantik ini sudah dinaikkan. Jadi kalau kalian cek di berita itu beritanya masih banyak gitu ya, sekarang masih bisa kalian baca. Itu dulu dari usulan tim transisi atau tim Jokowi JK waktu itu kemudian ditampung diterima oleh calon presiden Jokowi waktu itu yang sudah terpilih, dan ketika ada pertemuan dengan Presiden SBY itu Pak Jokowi menyampaikan undang-undang ini gitu ya, menyampaikan aspirasi ini agar BBM ini segera dinaikkan. Supaya apa? Supaya gapnya tidak terlalu jauh, supaya nanti ketika terjadi kenaikan lagi itu tidak terlalu besar, sehingga dampaknya nggak terlalu besar juga kepada masyarakat gitu. Nah, tapi waktu itu SBY ya kekeh gitu, nggak mau menaikkan harga. Ya terserah gitu, wong saya presidennya, kamu kan masih gubernur. Ya nggak begitu SBY bilang. SBY kira-kira bilang begini, bahwa hari ini situasinya tidak memungkinkan. Dalam bahasa lain, hari ini saya masih presidennya, jadi terserah saya. Nanti kalau Pak Jokowi jadi presiden silahkan. Jadi ketika itu tahun 2014 lalu BBM tidak dinaikkan sampai kemudian Pak Jokowi dilantik jadi presiden gitu. Dan atas masalah ini ya benar terjadi kerugian, kemudian ada gap yang terlalu besar, sehingga solusinya karena gap sudah bengkak ya solusinya adalah menambah utang lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Nah, sekarang situasinya kurang lebih sama. Ada transisi, ada perpindahan kepemimpinan, pergantian gitu ya. Tapi kan sebenarnya anak Pak Jokowi kan mendampingi Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya kan kenapa Pak Jokowi sebagai pendukung Pak Prabowo, sebagai bapaknya Gibran, tidak melakukan apa yang dulu beliau usulkan di tahun 2014 lalu? Kenapa tidak dilakukan menaikkan harga BBM hari ini gitu ya,
untuk kemudian supaya Prabowo nanti tidak terbebani, tidak, minimal kalau ada masalah-masalah itu tidak terlalu besar gitu. Karena kalau ini semakin ditahan, ya semakin besar. Beda misalkan kalau ini sudah naik Rp500 misalkan, nanti 2 bulan lagi naik Rp300, itu nggak terlalu kerasa. Beda misalkan, nah hari ini harga Pertamax misalkan sekitar 12.900 kalau nggak salah, kalau tiba-tiba dinaikkan 16.000, itu efek penyesuaian di masyarakat akan sangat besar sekali, sehingga ya dampaknya kepada inflasi dan seterusnya gitu. Jadi saya melihat ini kalau semakin ditahan itu akan semakin buruk. Dan kalau Prabowo Subianto, seingat saya gitu ya, itu tidak terlalu berani seperti dulu Pak Jokowi tahun 2014. Pak Jokowi itu ya berani gitu menaikkan harga BBM karena dukungan masyarakat sangat baik, sangat besar waktu itu gitu ya. Antusiasme masyarakat sangat besar. Dan saya tidak melihat Prabowo punya keberanian yang sama seperti Pak Jokowi ketika baru dilantik tahun 2014 langsung menaikkan harga BBM. Ya meskipun katakanlah perolehan suara Prabowo katanya di atas 58%, ada upaya untuk merangkul semua partai. Sekarang yang tidak dirangkul kan hanya tersisa PDIP dan PKS, sehingga di atas kertas semestinya ini mudah sekali bagi Prabowo dan koalisinya untuk kemudian mendapatkan dukungan mayoritas. Tapi saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Prabowo berani untuk melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Pak Jokowi tahun 2014 lalu. Sehingga semakin ditahan ini, kalau tidak dinaikkan sampai bulan Oktober, ya kita harus siap-siap. Misalkan BBM harus naik dari 12 ribuan kemudian sampai 17 ribuan atau bahkan 18 ribuan, kita nggak tahu. Nah, ya kembali lagi, ini kan cuma cerita sebagai rakyat jelata. Bagi para elit, bagi para menteri, mungkin ada alasan-alasan yang lebih baik. Ya kita berdoa semoga ada alasan yang lebih baik, tapi dari indikator, faktor-faktor, dan apa yang terjadi hari ini, saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa situasi akan lebih membaik dari beberapa bulan ke depan nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.